Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan diskusi kita hari ini yang sangat menarik, the second chance of life of a CEO. Jadi kita lihat bahwa Pak Joe mempunyai kesempatan kedua dalam hidupnya. Kita akan belajar apa sih yang didapat dari Pak Joe sebelum mendapat kesempatan hidup yang kedua dan setelah mendapat kesempatan hidup yang kedua. Dan bersama kita ada intellectual business community dan juga perwakilan dari alumni IPMI. Kita teruskan diskusi kita. Pak Joe. Kita review dulu ya, what you have gone through ya. Nah ini gambarnya Pak Joe. Oh, mudah-mudahan. Nah ini waktu mau dioperasi. Jadi mereka itu bingung. Orang kok mau dioperasi bikin foto. Dan ini bisa kena ketangkep undang-undang anti pornografi. Tapi saya sudah tahu bahwa I will be back. I won't stay there. I will be back. Terus ini, ada keyakinan itu. Operasi itu, you don't feel pain atau apa enggak ya? Very painful. After the operation. No, before. Oh, before enggak? Kenapa bisa difoto? Enggak. Ini saya yang suruh, suster saya suruh potretin ini. Nah, lihat nih bintang filmnya di tengah ini. Bintang filmnya lagi mau menuju ini tempat syuting. Nah, ini waktu mau ke operation room, karena there is no more that I could think of. Saya bilang apa jadinya deh. Jadi ada lagu yang namanya No Matter What dari Boyzone. Lagunya ini masih Boyzone. Saya puter terus tiap hari itu. Doesn't matter what. Nah, this is the aorta. Pembesarannya nih. Besar itu ya, 6.5. Iya, dia udah nutup jantungnya sendiri. Tinggal, iya dia tinggal pecah meledak aja. Wow. That's how serious it was. Nah ini yang grafnya nih. Transplantnya. Dia yang dari plastiknya nih. Bukan, ini grafnya. Disambungan dari aorta babi, disambung sama ini. Ya. Kita lihat kayak pipa keran ya. I show you my real heart. Nah ini Pak Joe post operation. Nah, di sini when I said I'm in your hand. You still ini udah sadar sini kan nggak sadar? Nggak sadar. Nggak sadar ya? Nggak sadar. Ini after the operation. This is the doctor who operates me. Dokternya Park. Dr. Park. Orang Korea. Udah mulai ngajarin dokter. I interviewed him more than an hour before he operates me. Yeah. So at the end I asked, what is my chances? Dia bilang 98.sekian%. Loh, gila lu. Masih ada 2% kan? You're kidding. You're treating me like American pricing policy. You don't say $1, but 98. The chance of success is 98, atau the chance of failure? No, the success. Success is 98. Nah, bagus. Jadi dia tuh rendah diri, rendah hati ya, nggak mau 100%. Nah, karena I see it from his eyes, ya. Sesungguhnya saya bilang dok, saya itu mau ke Cleveland untuk compare you and Mayu. Ya itu karena ini is a matter of confidence. Ya. Nah kemudian karena saya lihat dia udah saya shaking, okay, let's do it. Kemudian dia tanya lagi, do you need to see my diploma, katanya. Saya pikir kalau gue di Indonesia mati gue dikerjain itu. Nah akhirnya Pak Joe ini celebrate anniversary Pak ya. Nah ini gini ceritanya. Post operation. 2 days after operation. Ini begini ceritanya. Ceritanya gini, tanggal 9 saya dioperasi, ya. Nah operasinya itu katanya saya itu mungkin loss of memory karena jantungnya diambil alih sama mesin, heart lungs machines, dan darah saya dibekukan, nggak mengalir lagi untuk berapa menit gitu ya. Nah selama itu dalam jangka pendek dia harus kerjakan tuh. Saya punya itu. Nah kemudian risikonya adalah loss of memory. Nah untuk ngetes itu saya bilang sama my daughter, you know on the 9th I'm operated, on the 11th is my wedding anniversary. And nobody think about it. Not my wife, nobody think, not even my daughter. I think I masih ingat sebelum operasi. Saya bilang 48. Masih ingat apa enggak? Nah, saya bilang sama dokter, putri saya bilang, coba kamu pesan kue, ya,
untuk tanggal 11. Dan kita pesta sama dokter-dokter sama suster-suster di rumah sakit Mayo itu. Before the operation. Nah, after the operation, from the ICU, yang saya tanya dulu sama putri saya adalah, have you ordered the cakes? Apa artinya saya test myself bahwa I still belum mati. Tapi after that, I fall back into sleep. Pak, baik. Tadi ya happily ini berakhir dengan happy ending itu ya. Tapi waktu the night you said you were afraid ya, takut. Apa sih yang Bapak takutkan? Saya takutkan sungguhnya kematiannya sendiri saya tidak tahu ya. Tapi saya takutkan I lost my families. Ya, terutama families. Your families lost you, bukan you lost your family. Yeah, I Betul, I will miss my families, ya, terutama my grandchildren. Itu family yang you miss, the family, takut, not the company, Pak ya. Karena saya pikir belum cukup saya menikmati anak-anak. Oke. Saya belum cukup menikmati, maka saya bilang dalam prayer saya, don't end this chapter for me. Ini. Nah, kemudian apa itu? Ya, kedekatan saya dengan family itu is everything. I think you also. Ya, jadi takutnya di situ bahwa belum cukup ini. Ya. Ya, itu perasaan itu aja. Ya. I have experienced almost the same like you, Pak, going through this life or death experience ya. Dan kita tahu setelah kita takut, pada ujungnya akhirnya kita pasrah, Pak ya. Iya. Kita pasrah ya. Iya. Kepasrahan seperti apa yang Bapak alami gitu, Pak? Nah, ini yang saya katakan tadi, the two moments in life, bukan? Yang saya katakan, the first moment is that you have power of your life's activities, and the second moment, which is that moment, is that I have no power over life. Nah, who has the power over life? So you turn to whom? You turn to God. What do you ask for? Prolong my life, not end my life. And this is I beg for life to God. Yeah, I think this is valid for all of us. Yes. More about life now. Yeah, that is. Yeah, mau nggak mau, you have to turn to Him. Kata orang ada 3 L yang beyond our control. 3 L. Life, love, and luck. 3 itu beyond our control ya. Nggak bisa kita kontrol ya. Yang lain mungkin masih bisa kita kontrol. Oke, Pak, ya kita lihat mungkin Bapak rasa masih belum cukup karena masih belum enjoy the life, Pak ya. Kalau seandainya ya you can expect, you can pray, you can beg for the another chapter, tapi seandainya tidak dikabulkan itu, Pak ya. Seandainya tidak dikabulkan, seandainya this is really the end of your life. At the time, apakah Pak Jo ini puas dengan what you have done? Ataukah merasa belum puas, atau merasa tidak, nih saya nggak puas, my life ada something is not yet correct, saya ingin memperbaikinya. Kalau if I flashback, apa yang saya sudah nikmati, apa yang saya sudah jalankan, I have no regrets. Even your adventurous life. No regrets. No regrets ya. Jadi the past for me is history. Yeah, you cannot change your past. Yeah. What is more important is your future. Yeah. Jadi I cannot change my past. But I can plan my future. Ya, makanya I'll be mentor better. Jadi at the time, if less stress katanya. Let's say kalau at the time God said that Pak Jo, it's time for you to to meet me lah gitu ya, to have a meeting with me up there gitu kan. You will say that it's okay, I have my life
fulfilled, accomplished, and I'm happy with my life. You can say that. Iya, pertama saya tidak merasa saya bikin dosa besar. Cuma satu ya, yang baru belakangan itu. Tentang commandments itu, ya tanpa baca Alkitab atau baca apapun, orang tahu kalau orang yang sehat. Bahwa saya tidak boleh mencuri, saya tidak boleh membunuh. Enggak perlu saya baca Alkitab untuk itu. Ya. Tapi tidak boleh ganggu gadis di sebelah saya, itu lain perkara itu. Itu kadang-kadang susah diatur. Okay. Jadi for me, no regrets. No regrets. You accomplish. I'm happy, even if it take me at the time. No regrets. Alright, okay. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break dulu. Kita akan masuk ke dalam segmen berikutnya. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Pak Jo, Succeed Above Success, dan saya jamin ada tanda tangannya Pak Jo di dalamnya. Itu yang mahal yang nggak bisa dicari. Ya, kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.